jadi presiden itu ya harus namanya O. Misalnya Pranowo, nah, boleh ada Yudhoyono itu, Jokowi, itu sudah diramalkan bahwa yang menjadi presiden itu harus orang Jawa. Lah ini orang dari mana itu? Atau orang Cina boleh, orang Cina. Orang Bima juga boleh, Saifuddin Ibrahim boleh jadi presiden. Kalau saya jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan kali ini kita akan melihat kelucuan dari pendeta Saifuddin Ibrahim ya, yang kembali menghibur diri kita dengan cerita-cerita yang lucu. Ya, jadi udah lama nih Saifuddin nggak mengeluarkan statement-statement yang menghibur ya. Kalau selama ini statement-statement dia tuh lebih banyak hujatan, sehingga saya memilih udahlah kalau hujatan nggak usah kita tampilkan. Tetapi kalau lucu-lucu ya, statement-statement yang lucu, ini nggak apa-apa lah kita tampilkan gitu ya. Dan di sini teman-teman kalau lihat Saifuddin kembali ke kamarnya yang lama ya. Ini udah lumayan lama dia di sini. Nampaknya dia memang kayak sewa bulanan jadinya ya. Mungkin sewa bulanan atau mungkin sampai setengah tahun dia sewa di sini di kamar yang sama ya, dengan yang waktu kejadian ada tangan itu ya. Teman-teman kalau lihat tempat tidur sama bentuk kamarnya itu adalah tempat di mana ada terjadi penampakan tangan itu ya, penampakan tangan. Ya, habis itu udah ada papan tulis juga. Dan saya pudin sekarang baju-bajunya tuh benar-benar baju-baju safari, baju-baju ini ya, baju-baju pantai ya. Dia pakai baju-baju pantai sekarang. Dan ya lucunya Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa orang yang bisa jadi presiden itu harus dari huruf O, ya presiden di Indonesia. Ya pertama dia bilang harus presiden harus dari huruf O, ya Pramono boleh gitu kan. Yuk, terus dia bilang kalau gitu orang Cina boleh, orang Bima boleh gitu kan. Masalahnya kan nama kamu nggak ada O-nya, Saifuddin Ibrahim, ya nggak ada O-nya gitu. Atau mau ganti nama dulu, mungkin Saifuddin mau ganti nama dulu ya, jangan Abraham lagi, mungkin jadi Abraham ya, supaya bisa jadi presiden Indonesia gini. Ini luar biasa nih. Dan kalau mau jadi presiden Pak, coba dulu ya berpolitik dulu, mulai dari berpolitik, cari dulu dia punya partai yang mau mendukung ya. Masih ada persiapan ini. 2024. 2024 awal baru penentuan biasanya. Ya 2022 sampai 2023 ini kan lobby-lobby. Mana tahu Pak Saifuddin sekarang lobby sana lobby sini ya, atau buat partai sendiri. Partai Saifuddin maju terus ya, atau partai apa gitu kan, terserah Bapak gitu. Masih ada kesempatan. Kita dukung Saifuddin untuk menjadi presiden Indonesia ya. Kita lihat apa saja gebrakan dia nanti ya, apakah akan menghibur kita dengan lawakan-lawakan yang lucu, tapi janganlah. Karena Saifuddin ini sadis ya. Kalau jadi presiden, kemarin dia udah bilang gitu kan, kalau dia jadi presiden, Habib itu dibantai semua sama dia. Ini kan udah gila gitu ya. Ingin melenyapkan nyawa orang sesuka hatinya. Bahaya. Ini diktator ini. Lebih parah daripada diktator yang lain ini. Bisa jadi bukan tangan besi nih ya. Mungkin tangan apa kayak gitu ya. Tangan najis gitu. Tangan najis ini, bukan tangan besi. Dan ya kalau saya pun jadi presiden, kita bakal ngelawak lah. Kita akan punya presiden yang paling ngelawak sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ya, dia akan jadi presiden yang luar biasa menghibur tentunya. Ya, bagaimana nih rencana dari Saifuddin ya, selain memusnahkan orang? Kalau kemarin dia udah bilang ya, kalau dia jadi presiden, dia memusnahkan orang. Dan kali ini coba kita dengar dulu, kalau dia jadi presiden, apa gebrakan secara ekonomi ya. Harusnya dia kan kalau mau jadi presiden jelasin dong, ekonomi akan gini-gini, ya akan saya buat Indonesia jadi apa, secara militer gimana, terus secara ketahanan pangannya bagaimana, energinya bagaimana. Harusnya bahasnya ke situ. Ini enggak, agama pula. Presiden tuh nggak bahas agama aja. Ya, presiden itu bahasnya makronya gitu. Makro negaranya seperti apa, Pak? Jangan bahas yang sepele-sepele gitu ya. Kira-kira Anda mau buat gimana? Pajaknya mau gimana gitu kan? Supaya ngundang investor, Anda mau buat Indonesia gimana gitu. Harusnya ke sana. Ya kita dengar dulu nih. Kira-kira dia mau bagaimana ya kalau dia jadi presiden dari Bang Udin. Dan ini udah sering ya disampaikan.
dulu mau jadi gubernur, terus mau jadi menteri agama. Gubernur nggak, menteri agama. Mau jadi menteri agama, terus mau jadi presiden. Ya, ini dia kembali lagi mengatakan bahwa dia ingin jadi presiden. Ya. Oke, kita dengar dulu kira-kira apa yang akan dia lakukan, gebrakannya, kalau nanti dia jadi presiden. Bagaimana rupiah, Rp1 $1? Bagaimana caranya? Semua penjahat, penipu, koruptor, masukkan ke dalam karung, ikat, habisin. Yaitu rupiah akan naik melejit. Koruptor habisin. Pak Pendeta, itu kan, itu ajarannya bukan ajaran Kristen. Ya, memang bukan ajaran Kristen. Tapi saya presiden. Saya pemimpin. Saya tidak boleh main-main. Ya, habisin itu orang-orang yang jahat itu. Nabi SAW pernah ditanya tentang afdalus sadaqah, tentang seutama-utama sadaqah. Maka Rasul mengatakan semua gereja harus diaudit. Harus diaudit. Majelis ulama tidak boleh ngumpul uang. Itu harus masuk kas negara. Urusan haji semua itu urusan pemerintah. Nah, uang haji itu mau dipakai apa saja terserah saya. Saya bilang tahun ini nggak boleh naik haji. Ya sudah, nggak boleh naik haji. Karena saya sedang marah sama Raja Arab. Begitu, rupiah akan naik. Semua hasil tambang Indonesia jangan kirim ke sana. Anak-anak sekolah sampai SMA gratis. Pajak boleh diturunin. Tapi harga minyak harus sesuai dengan harga internasional. Nggak boleh disubsidi. Kalau nggak punya uang, ya sudah, nggak usah naik motor, jalan kaki. Naik sepeda. Panggil Kapolri, sini kamu Kapolri. Atur. Jalan raya undang-undangnya harus jelas. Polisi jangan sampai tempat korup. Yang bikin SIM itu jangan polisi. Suruh yayasan yang lain. Misalnya catatan sipil, kamu urus itu. Yang urusan mobil, urusan apa, semua pakai catatan sipil aja. Asuransi, semua mobil harus punya asuransi. Nggak boleh naik mobil tanpa asuransi. Oke, ini kita tanggapi dulu ya. Kalau nggak nanti panjang kali soalnya si Udin ini ngomong ya. Yang pertama, dia mengatakan ingin membuat ya Rp1 sama dengan $1 ya. Nggak segampang itu, Pak Udin. Kalau mau gampangnya, nggak perlu kamu karungin koruptor ya. Jadi cara paling gampangnya redominasi aja gitu. Kemarin kan kita ada wacana redominasi 3-0 ya. Jadi dihilangkan 3-0, barang-barang yang sebelumnya harga Rp10.000 jadi Rp10 gitu ya. Uang kita diganti dengan dihilangkan 3-0. Kalau mau $1 sama dengan Rp1 ya hilangkan aja 4-0. Kalau kemarin wacananya 3-0, ya ini jadi 4-0 gitu. Sekarang kan Rp1 kurang lebih 12.000. Ya nanti bentar lagi jadinya 1,2 ya. Rp1 sama dengan $1,2 ya. Imbang gitu kan. Imbang jadi ya kalau kamu hilangin 4-0. Cuman bukan masalah dinilai
tukarnya, Pak. Nggak ada hubungan sama nilai tukar dengan ekonomi. Sama aja nanti harga barang juga segitu gitu. Jadi istilahnya dengan uang rupiah kita bisa beli apa di sana. Anda jangan lihat nilainya tukar by tukar gitu. Anda harus lihat gitu. Ya, uang kita misalnya nih $10 ya, kita tukar jadi $10. Ya, kita bisa beli apa gitu. Ya, Anda harus lihat dulu standarnya. Di situ misalnya nasi goreng satu porsi berapa, di sini berapa gitu. Jadi ekonomi itu bukan lihat dari nilai tukar rupiah jadi berapa, enggak, Pak. Ya, kenapa nilai tukar itu selalu dipertahankan stabil, Pak? Nggak bisa istilahnya, jadikan 8.000 atau jadi 7.000, Pak. Itu masalah ekspor impor, nggak bisa gitu. Ya, kalau tiba-tiba rupiah jadi sekarang misalnya 8.000 ya, $1 sama dengan 8.000 rupiah. Ya, maka kita punya ekspor babak belur, Pak. Ya, pengekspor kita babak belur semua. Barang-barang kita yang kita kirim ke luar negeri itu jadi murah. Ya, misalnya kan orang beli sama dia dalam bentuk dolar, Pak. Orang beli sama dia dalam bentuk dolar satu kontrak misalnya 1 miliar. Gara-gara nilai rupiahnya menguat, ya mereka turun pendapatannya tinggal 700 juta. Salah-salah nggak mau lagi. Ya, nggak mau lagi ini barang keluar gitu. Barangnya nggak mau keluar lagi dan dari luar juga nggak sanggup beli barang kita karena uang kita makin kuat, Pak. Ya, uang kita makin kuat. Itu nggak ada guna, Pak. Yang penting kuatkan dulu fondasi ekonominya, bukan nilai tukar. Malah Cina itu memanipulasi mata uangnya dulu. Harusnya renminbi itu udah naik tinggi, tapi mereka tahan yuannya ya. Mata uangnya itu mereka tahan nilai tukarnya dengan dolar. Bahkan sampai Donald Trump ngamuk ya. Dia bilang itu harusnya yuan itu udah naik tinggi mata uang itu. Ya, udah naik berapa persen, tapi ditahan sama pemerintah Cina supaya barang dia tetap murah, Pak. Supaya barang Cina itu kita beli murah. Jadi kita mau beli sama dia. Kalau Bapak bikin rupiah terlalu kuat, orang luar nggak mau beli barang kita, kemahalan. Ya, barang kita susah ekspor keluar. Orientasi kita harusnya ekspor, Pak. Yang harus diperbaiki di Indonesia bagaimana ya? Neraca dagang kita harusnya surplus. Kita harusnya lebih banyak ekspor barang keluar daripada yang kita impor. Itu yang harusnya diperbaiki negara, Pak. Bukan gimana $1 mau ya sama dengan $1, bukan gitu nilainya, Pak. Nggak ada guna itu. Yang penting bagaimana ya neraca dagang kita surplus dulu gitu. Lebih banyak barang kita keluar secara uang ya, bukan jumlah ya, bukan kuantiti gitu. Kalau kuantiti barang kita banyak keluar, Pak, tapi cuman barang-barang murah. Ya, kita harus punya total omset yang barang kita jual keluar jauh lebih besar daripada yang import. Itu baru ekonomi kita bagus, fondasinya kuat, Pak. Fondasi ekonomi kita kuat, sama kayak Cina gitu kan. Mereka menguasai sampai 30% sekarang, barang-barang di luar negeri. Semua barang di luar negeri ini made in China. Ya, 30% made in China. Mereka pegang itu, ekspornya kuat sekali. Itu yang harus diutamakan, Pak, bukan mata uang. Terus dibilang yang korupsi mau dikarungin. Ya, saya nanya gitu, habis dikarungin mau diapain gitu. Cuman dikarungin gitu kan. Sekarang nggak usah pakai penjara, pakai karung aja. Ikat dalam karung. Loh, terus dia makan gimana, Pak? Dia makan gimana? Coba dijelasin, habis dikarungin mau diapain lagi dia gitu kan. Ya, mau diapain lagi. Ya, itu sih nggak masalah gitu. Korupsi dibasmi, bagus. Ya, kita dukung nih. Korupsi dibasmi, kita dukung. Ya, kita dukung nih korupsi dibasmi. Tapi caranya gimana, Pak? Bapak bilang misalnya hukuman mati, setuju. Koruptor dengan angka sekian, hukuman mati. Ya, jangan nanti kepala sekolah korupsi uang sekolah 1 juta pun Anda hukum mati, kasihan juga, Pak. Jadi ada tingkatan juga lah, kira-kira bagaimana ya. Jangan nanti orang korupsi 100.000 pun Anda bunuh juga gitu. Ya agak-agak lah, ya hukumannya itu agak-agak, cuman diperkuat badan penanganan korupsi, kita setuju. Ya, terus ya ini mungkin Saipudin masih banyak nggak tahu lah kalau tentang ekonomi. Kalau tentang menghujat mungkin dia juaranya, tapi ekonomi memang Saipudin ini kurang ya. Terus masalah apa tadi dia bilang ya? Oh, masalah minyak, ikut harga minyak dunia. Ya, ini udah kita lakuin. Ya, Pertamax itu ikut harga minyak dunia, Pertalite yang masih ada subsidi. Cuman bagaimana caranya minyak itu harus adil, itu yang paling penting. Sekarang kayak Pak Jokowi ya, Papua itu harga minyaknya sudah ikut Indonesia yang lain, nah itu udah bagus. Terus bagaimana Pertamina itu bisa jadi perusahaan minyak yang kuat, jangan cuma jago di kandang, tapi kalau bisa orientasi keluar. Terus banyak sumur-sumur Pertamina, ya itu nggak dipakai, Pak, sumur tua. Dan banyak yang nggak produktif gitu. Banyak sumur-sumur yang nggak produktif, terus dia punya alat-alat juga udah ketinggalan zaman. Nah itu yang perlu diperbaiki, salah satunya. Tapi udahlah, itu terlalu panjang lebar kalau kita bahas. Terus dia bilang semua mobil harus ada asuransi, ya itu bagus juga lah.
Ya, semua mobil tuh kalau bisa ada asuransi mobilnya, nah itu bagus. Ya, jadi kalau ada kecelakaan semua ada. Cuman masalah perusahaan asuransinya siapa? Perusahaan asuransinya siapa? Mau ke swasta atau wajib pakai BUMN? Ya, setiap produsen mobil kalau jual mobil wajib include asuransi kerjasama dengan BUMN punya perusahaan. Bisa dibuat gitu kan? Ya, Toyota dipanggil, ya Honda dipanggil, Daihatsu dipanggil, wajib ini include. Jadi harga mobil waktu beli include sama asuransi, dipaksain gitu kan? Boleh sih, banyak sih kayak itu ya. Cuman prakteknya nggak segampang itu. Terus masalah uang sekolah gratis, nah itu memang sampai sekarang udah gratis Pak. Ya, SD, SMP, SMA itu gratis Pak. Sampai SMA sekarang gratis kok di negeri. Ya itu malah sebenarnya saya lebih nggak setuju gitu. Saya lebih setuju kalau misalnya nilai sekian itu baru gratis. Yang nilainya rendah nggak usah gratis. Kalau yang nilainya misalnya capai minimal 70 gitu, yang di atas 70 semua gratis. Bahkan kalau perlu uang baju, ya uang buku dan lain-lain itu dipinjamkan sama negara. Misalnya buku aja udah negara kasih pinjam. Negara yang kasih pinjam gitu. Nanti udah selesai dia balikin ya untuk tahun pelajaran berikutnya punya murid-murid yang baru. Ya, mungkin ada deposit lah supaya jaga-jaga kalau dia rusakin gitu. Itu meringankan orang gitu, meringankan orang jauh. Ya, bukan uang sekolah aja yang jadi masalah orang kadang-kadang. Uang seragam, uang buku, nah, itu yang bikin pusing orang tua. Ya, mending yang prestasi benar-benar dibantu. Yang berprestasi ya, yang pintar gitu, biar rajin belajar. Ya, kalau sekarang kan karena gratis orang tua main masa bodoh. Ngasih istilahnya, yang penting kau sekolah aja lah gitu. Nggak peduli nilai anaknya rendah atau tinggi. Ya, kalau nggak ada beasiswanya, bukan nggak ada yang nggak gratis lagi, kan orang tua wajib ngejar anaknya, lu harus minimal 70. Jadi orang tuanya nge-push anaknya juga gitu. Supaya bisa capai nilai minimum itu biar gratis. Ya, karena yang gratis-gratis ini kadang-kadang orang tua nggak peduli. Coba dia bayar. Ya, kalau dia bayar dia pasti akan perhatiin tuh anaknya. Ya, karena dia takut gitu kan. Wah, takut nih kalau nilainya rendah saya bayar rugi. Anaknya pasti dia perhatiin supaya nilainya tuh bisa tembus nilai minimum. Ya, jadi banyak yang harus diubah. Terus dia bilang gereja diaudit. Ah, benar itu Pak. Ya, gereja tempat ibadah terserah kau lah mau diaudit atau enggak gitu ya. Ya nggak ada masalah. Masjid itu jelas Pak. Kalau di masjid itu ditulis di madingnya. Pendapatan berapa, pengeluaran berapa Pak. Kalau di gereja memang nggak ada, banyak kan kita lihat ya, nggak ada. Kecuali itu pengeluaran-pengeluaran khusus. Misalnya bangun gedung baru ditulis. Tapi yang pengeluaran untuk yang kayak perpuluhan, lain-lain nggak ada. Ya, itu kalau mau dibuat bagus sih sebenarnya rencana Saipudin ya. Tapi yang jadi masalah gini Pak Saipudin, Anda sendiri gimana gitu. Karena reputasi Anda sendiri kurang baik. Ya, reputasi Anda adalah Anda melarikan uang KC. Anda menggunakan uang KC bangun studio. Ya, itu dibilang juga sama Joshua Teu, dan Anda juga mengakui uang itu dipakai bangun studio. Ya, Anda ada katakan uang itu dipakai bangun studio, tapi kan itu studio Anda, bukan studio KC. Anda korupsi uang KC gitu jadinya. Itu gimana pertanggungjawabannya? Jadi mulailah dari diri sendiri dulu, diberesin ya. Diberesin dari diri sendiri dulu. Terus masalah kalau nggak senang sama Raja Arab nggak naik haji, ya itu jangan lah Pak. Itu kan pribadi Anda. Masa pribadi Anda nggak senang sama Raja Arab, Anda narik-narik semua warga ikutan Anda. Mana boleh gitu, ada-ada aja. Ya itu kan haknya orang naik haji. Dan uang-uang orang kok, bukan uang Anda yang keluarkan, uang rakyat. Nggak bisa gitu. Ya, jadi presiden yang benar dong. Ini gimana sih? Ya, kita udah puji nih untuk korupsi bagus gitu. Tapi istilahnya solusinya gimana? Nggak segampang itu. Terus masalah pengurusan STNK SIM ya nggak dipegang sama polisi lagi, bisa aja sih, why not gitu kan, diubah ke dinas yang lain gitu ya, bisa aja gitu. Salah satu ini juga sih, cuman masalahnya apakah dengan dipindahkan ke dinas lain akan membuat itu bersih, ini yang harus Anda tanya. Misalnya Anda menuduh kalau pembuatan SIM, pembuatan perpanjang STNK itu banyak enggaknya gitu karena dipegang polisi, misalnya kamu bilang seperti itu. Memangnya kalau dipegang yang lain, kamu berani jamin lebih bagus? Apakah menjamin itu jauh lebih efektif, lebih murah, lebih bagus? Salah-salah pasti akan babak belur. Kenapa? Karena mereka belum terbiasa. Ya, Samsat sekarang udah biasa, dia yang urusin. Tiba-tiba Anda pindahin. Harus meraba lagi dari nol. Meraba lagi. Nanti belum selesai periode Anda, ya, mereka itu belum ngerti juga gitu. Belum beres. Udah selesai periode Anda. Sedangkan mereka belum ngerti-ngerti juga, karena nggak gampang, Pak. Nggak gampang itu mengubah satu sistem tuh nggak segampang itu. Ya. Yang udah ada sekarang diefektifkan, bagaimana supaya lebih transparan, lebih jujur, lebih pelayanan lebih bagus, gitu kan. Dan sekarang udah mulailah, orang sekarang udah bayar SIM aja udah online kok. Nah, itu salah satu kemajuan supaya nggak aneh-aneh.
udah bisa bayar online, ya banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Itu yang harusnya di-push, Pak, bukan siapa yang ngurus. Nggak ada hubungan dengan siapa yang ngurus, Pak. Siapa yang ngurus sama aja. Manusia juga kan. Memangnya yang ngurus bukan manusia, yang ngurus malaikat. Jadi yang di sana lebih bagus ngurusnya. Nggak, sama. Gimana caranya supaya lebih bagus? Yang ngurusin itu sih harusnya yang ditekankan ya. Tapi Saipudin ini kadang-kadang nggak ngerti-ngerti, main asal ngomong aja, udahlah kita dengar aja ya. Apalagi lawakan dari Saipudin ya. Maka rupiah akan naik. Semua harus bekerja. Yang tidak kerja nggak boleh dikasih makan. Itu prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab itu dipraktekkan di Israel, dipraktekkan di Amerika, dipraktekkan di Eropa. Maka orang-orang Islam yang datang ke sana hidupnya nyaman, enak. Malah mereka dapat uang banyak. Nah, seperti saya kalau sudah dapat jaminan sosial, saya sudah dapat social security, maka nggak usah kerja. Saya sudah 58 tahun. Saya akan mendapat dari negara. Dari negara minimal $1.500. Artinya saya dapat gratis dari negara, itu kalau saya dapat security sosial. Orang setua saya akan mendapat $1.500. Anak-anak saya yang masih kecil akan mendapat satu orang $1.500. Kalau saya tidak mampu, nanti saya akan dapat pensiun. Walaupun saya bukan pegawai negeri, semuanya dapat. Kesehatan kita gratis. Saya selama ini gratis obat-obatan saya. Bagaimana nggak maju ini negara? Kenapa? Nggak ada polisi yang ngambil duit. Ya, di sini harus jelas dulu ya, masalah negara punya fasilitas itu tiap negara beda-beda, tergantung pendapatan negaranya. Indonesia negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, ya, tetapi ekonominya mau dibilang besar ya besar, tapi belum bisa mengimbangi jumlah penduduknya. Ya, di Amerika pajaknya tinggi, tiap bulan uang kamu dipotong, pajak penghasilan kamu dipotong, itulah yang menjadi ya penunjang kamu nanti di akhir waktu hidup kamu udah tua ya. Waktu kamu udah tua, kamu dapat balik uang itu. Atau saat kamu jadi pengangguran, itu dibalikin kasih kamu uang itu. Jadi dari kamu balik ke kamu sebenarnya. Ya, jadi kalau di Indonesia belum bisa, Pak. Belum bisa, nggak akan segampang itu mengubahnya. Kecuali nanti kita udah jadi negara yang benar-benar orientasinya itu udah jauh berbeda. Ya, negara Cina aja masih jauh itu, Pak. Belum bisa juga. Di Cina aja, negaranya yang kita anggap ekonominya kuat, nggak bisa, Pak. Belum sekuat itu. Ya, kita lihat negara totalnya ekonominya besar, ya karena penduduknya besar. Tapi belum belum semampu itu juga gitu. Eropa karena penduduknya kecil ya. Kecil, terus secara ekonomi lumayan, ya dibagi per kapitanya juga lumayan, itu bisa. Pendapatan per kapitanya lumayan, jadi fasilitas yang didapat juga lumayan besar. Indonesia lebih kompleks, nggak segampang itu. Ya, nggak segampang itu. Jadi pelan-pelan memang harus kita kejar ya ketinggalan, terutama kalau negara kita udah orientasinya tuh produk-produk yang istilahnya mahal ya, produk-produk yang teknologi. Ya. Kayak Cina aja sekarang mereka udah mulai tinggalin yang produk-produk murah ya, produk-produk kayak baju, garment itu kan udah dilempar ke Vietnam, ke Pakistan ya. Mereka udah orientasinya ke produk-produk yang lebih mahal, semikonduktor, komputer, ya, IT, dan handphone sekarang kita lihat handphone Cina nggak ada yang nyangka ya. Saya ingat 15 tahun yang lalu gitu ya, 15-20 tahun yang lalu, handphone Cina itu cuma handphone murahan. Cuma handphone yang duluan ada TV-nya gitu kan, nonton TV dari handphone Cina. Sekarang, handphone Cina tuh megang setengah, Pak, dari dunia. Baru setengah lagi Samsung sama Apple ya. Setengahnya udah mereka, Xiaomi, Huawei, Vivo, Oppo. Ya, siapa yang nggak pakai Xiaomi, Vivo, Oppo? Sekarang hampir semua di Indonesia setengahnya pasti pakai kok. Kalau di Indonesia lebih dari setengah malah mereka.
udah 70%. 70-80%, baru sisanya Samsung, karena Apple kecil ya, di Indonesia Apple kecil. Ya, di negara-negara India lebih lebih besar lagi gitu, bukan negara-negara India, Vietnam, Indonesia, Brazil, nah, itu handphone Cina semua lah. Dan handphone Cina sekarang ya kualitasnya tinggi, dan mereka mereka memang arahnya ke sana Pak. Ya, mereka udah ninggalkan yang upah-upah murah, ya, pekerjaan yang upah-upahnya murah, yang padat orang gitu ya, padat karya itu udah mereka tinggalin. Itu yang harus dilakukan Indonesia juga. Bagaimana kita bisa menjadi produsen, negara produksi produk-produk yang nilainya mahal, nilainya tinggi. Itu yang harusnya dikerjain, Pak. Bukan tahap apa aja yang Anda bilang. Saya juga bingung ya. Masalah itu kan balik lagi ke pendapatan negara. Ya, Indonesia nggak sanggup, memang harus kita akui gitu. Kalau dia kasih fasilitas seperti yang di Amerika, ya babak belur dia, Pak. Mana uangnya gitu kan. Jadi semua tuh harus balance gitu. Ya, negara itu kenapa kayak bilang gini, nggak bisa harga barang itu, wah saya nggak mau tahu, saya telur sekarang jualnya 1.000 gitu. Ya mulai sekarang harga telur 1.000, ya nggak ada yang mau jadi peternak telur Pak, nombok gitu. Ya kita harus mikir juga nasib peternaknya gimana nasibnya gitu. Peternaknya juga kita harus lihat gitu kan, harga telur itu dari mana acuannya, dari misalnya ayamnya, pakannya, apanya gitu kan, harus dilihat semua Pak, supaya semua happy. Pemerintah itu nggak bisa kasih happy satu pihak aja, dia harus kasih happy semua Pak. Gimana jadi orang balance ya, kita harus jadi yang tengah gitu. Sama kayak Anda bilang gitu, ya, rupiah harus sama-sama dolar, mana bisa Pak. Jadi ekspornya gimana gitu ya, eksportir kita babak belur, nggak ada lagi yang mau beli sama dia karena uang kita terlalu kuat, nggak sanggup mereka beli nanti dari kita. Jadi nggak segampang itulah. Mungkin Saifuddin ini ya perlu belajar tentang ekonomi dulu nih ya. Mungkin orang-orang yang di Amerika coba dulu ajarin ini ya, tentang ekonomi makro kepada Saifuddin supaya agak pintar sedikit dia. Dikiranya seperti balikin telapak tangan, gini udah jalan gitu. Nggak bisa. Ya, Anda harus mikir semua gitu. Pemerintah tuh bukan mikir satu pihak saja, semua. Dari hulu ke hilir, nggak segampang itu. Ya, jadi teman-teman bisa lihat lah, kalau bermimpi semua orang boleh lah ya. Tapi ya namanya juga harus diimbangi dengan kemampuan gitu. Kalau cuma ngomong semua orang bisa gitu kan. Orang jualan koyok pun jago ngomong ya. Jualan koyok gitu kan, kita tahu lah siapa yang jago jualan koyok. Ya ngomong gini. Ya, lu kira segampang itu apa? Ya. Ya udah, yang eksportir kita babak belur semua, nggak ada yang mau beli kalau rupiah terlalu kuat. Pelan-pelan bisa gitu kan, nilainya sambil penyesuaian gitu. Nggak bisa istilahnya tuh kayak balik telapak tangan, nggak mungkin. Ya, jadi nilai itu harus dijaga, ya memang harus dijaga. Terus negara kita ini harus jadi negara produsen, itu yang paling penting. Bagaimana supaya kita jangan terlalu tergantung sama import. Sekarang ini babak belur, kita ini import semua gitu. Bahkan kayak online shop ya, Shopee apalagi ya. Kita lihat Shopee, orang sekarang beli baju itu coba lihat kirimnya dari mana? Cina. Kalian tes beli barang tuh yang di Shopee, kirimnya langsung dari Cina coy. Ya, pajaknya nggak ada Indonesia, pajaknya itu Cina. Jadi dari Cina langsung kirim ke Indonesia, itu jauh lebih murah daripada kamu beli di Bandung. Itu mati gitu, lama-lama kita punya UMKM ya. Kalau dibiarin terus seperti ini, UMKM kita yang babak belur gitu. Ya, pemerintah harusnya lebih menjaga lah bagaimana persaingan ini lebih menguntungkan untuk orang-orang lokal. Bukannya kita takut bersaing gitu, bukannya takut bersaing dengan Cina, takut bersaing dengan negara luar. Cuman masalahnya nggak kesampaian. Kita ibaratnya kita tuh masih kayak anak kecil. Ya, kita masih anak SD, kamu suruh berantem sama juara karate gitu. Ya, sama orang dewasa, sama orang yang udah juara karate. Nggak bisa. Ya, harus dibantu, dia harus dibantu dulu sampai nanti dia udah besar, sampai dia udah jago, baru boleh berantem sama negara luar. Kalau nggak boleh. Cina juga gitu dulu, proteksi gitu kan ya. Google nggak boleh masuk, siapapun nggak boleh masuk ke negara dia, supaya yang lokalnya bisa naik ya. Kalau dikasih bersaing langsung, babak belur Pak ya. Produk kita bukan nggak bisa bersaing. Pertama dia udah kalah modal ya, dari awal dia udah kalah modal, mau gimana ya, kalah teknologi mau gimana gitu. Harus disupport. Ya, itulah fungsi negara yang memproteksi dia punya produk-produk domestik, produk-produk lokalnya. Dan harus ditanamkan untuk orang-orang Indonesia lebih cinta ke produk dalam negeri. Itu yang harus kita kejar gitu. Ya, mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan, karena Udin ini ya cuma ngelawak-ngelawak lah. Ini kita tutup dengan kita dengar yang terakhir ya, baru kita komentari terakhir. Nggak boleh.
Polisi di sini tilang-tilang. Nah, kita lewat ini di rumah sekolahan, kita harus pelan. Dan kalau ada itu bis sekolah, kita tidak boleh melanggarnya. Kalau melanggar, melewati bis sekolah yang sedang berhenti, $1.000 dendanya. Sehingga orang takut dengan undang-undang di sini. Jangan coba-coba sogok polisi. Kalau polisi sudah ngejar, kita harus berhenti. Dan kita nggak boleh turun. Polisi akan datang ke Anda dan ngetuk jendela Anda. Oh, kalau polisi di Indonesia kita turun, kita datang ke polisi. Nah, berapa? 200. Gara-gara melanggar garis panjang. Padahal garis panjang itu bukan tidak boleh dilewati, boleh diinjak itu garis. Tapi Oke ya, udah dengar ya teman-teman ya. Jangan disogok polisi di Amerika ya. Polisi di Amerika jangan disogok ya. Padahal yang mengajarkan nyogok polisi itu siapa teman-teman? Ya, yang mengajarkan kepada orang agar kalau ketemu polisi ya kasih salam 200.000. Salam komandan 200.000. Itu kan Saifuddin. Gimana Bapak? Bapak yang ngajarin, Pak. Bukan polisinya minta uang, Pak. Ya. Kecuali polisinya minta uang sama Anda, ya. Terus Anda bilang nggak boleh nyogok, Anda bilang wah polisi kita parah gini-gini. Itu salah, Pak. Ini polisinya nggak minta sama Anda, Pak. Anda yang langsung ngasih 200.000 itu, Anda yang mengajarkan korupsi, Pak. Ini Anda yang jahat ini ya. Dan itu buktinya jelas sekali, salam 200.000 itu sempat terkenal juga lah salam 200.000 ya. Jadi Anda yang memberikan contoh nggak benar, Pak. Ya. Lucu sekali ini, Saifuddin ya. Terus bilang harus terbuka lah, ya harus bisa diaudit lah, nggak boleh korupsi lah. Anda sendiri udah jalankan nggak? Balik lagi gitu. Kalau Anda bisa jalankan, baru Anda suruh orang. Kalau Anda nggak sanggup jalankan, ya mending diam-diam Pak daripada memalukan gitu. Ya, daripada Anda udah bilang kowar-kowar, wah rupanya Anda sendiri nggak bisa lakuin. Kan memalukan, Pak. Ya, jadi Saifuddin ini memang menghibur aja lah kalau kita bilang ya. Tapi cukup lucu selalu ya. Saifuddin, kalau ginian kita support. Tapi kalau yang hujat-hujat agama, ya nggak lah, kita nggak mau nonton lagi lah kalau dia hujat-hujat agama ya. Kalau dia yang ngelawak-ngelawak seperti ini, nggak apa-apa kita putarin. Ya mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Silakan tulis pendapat kalian. Kira-kira Saifuddin bakal jadi presiden apa enggak nih ya? Dan presiden di mana dia nih cocoknya? Ya, oke, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.